Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam Biak Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Pekan ini tema kita adalah Aku Diutus Tuhan. Adik-adik mungkin punya teman yang bernama Yohana, Petra, atau nama-nama yang dari ke-12 Rasul, murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus pada bacaan pekan ini. Adik-adik tahu nama itu, nama adik-adik juga, Santo dan Santa pelindungnya, ingin menyatakan bahwa adik-adik dipanggil untuk melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, mewartakan kabar baik, membantu sesama yang sedang memerlukan kita, berdoa bersama dan bagi mereka. Nah, kakak-kakak pembina sudah menyiapkan berbagai materi permainan. Dia akan enjoy sambil belajar dan sambil mewartakan nama adik-adik sebagai murid-murid Yesus. Selamat pagi, selamat belajar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi hari ini, Bapa bimbingilah kami anak-anak-Mu, agar dapat mengikuti pertemuan Biak hari ini dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ
dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, Kak Tari juga punya pertanyaan pendalaman yang bisa kalian jawab ya. Pertanyaan pertama, siapa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi utusannya? Pertanyaan yang kedua, apa yang diinginkan Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh ke-12 rasul? Nah yang ketiga, bekal apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus saat mengutus murid-muridnya? 4. Pesan apa saja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk ke-12 rasul? Nah adik-adik, sekarang Kak Tari ingin cerita sedikit ya tentang bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi ceritanya dalam bacaan Injil adalah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi. Tapi sebelum Kak Tari lanjutkan ceritanya, kita harus tahu ya, apa sih sebetulnya arti kata utusan itu? Utusan adalah orang yang diberi kuasa dan tugas oleh sang pengutus untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu yang berasal dari orang tersebut. Nah, kalau utusan Tuhan adalah orang yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu yang asalnya dari Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi, yang diutus adalah para rasul. Berarti utusan dari Tuhan Yesus adalah para rasul. Nah, kita bisa ngebayangin ya, gimana sih perasaannya para rasul ketika diminta Yesus untuk pergi berdua-dua. Mereka bisa seneng, bisa penasaran, tapi juga bisa takut. Nah, sebelum pergi, Tuhan Yesus tentu saja memberikan mereka bekal. Bekalnya apa, Kak? Bekalnya adalah kuasa untuk mengatasi roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, tapi bekalnya Tuhan Yesus apa cuman itu? Nah, memang bekalnya Tuhan Yesus adalah kuasa mengatasi roh-roh jahat, dan mereka nggak boleh bawa roti, nggak boleh pakai 2 baju, ya kan? Mereka cuman boleh bawa tongkat itu untuk membantu perjalanan mereka. Kalau memang Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, kenapa mereka nggak dikasih roti, Kak? Kayak aku ke sekolah. Nah, sebetulnya bekal dari Tuhan Yesus itu udah sangat luar biasa karena mereka mengatasi segala hal. Tapi mereka juga nggak dikasih bekal seperti kalian ke sekolah, karena Tuhan Yesus ingin mereka fokus sama tugas perutusannya, tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Terus Kak, kan mereka nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa baju. Terus mereka mau tidur di mana, Kak, ya? Kalau mereka capek, kalau hari sudah malam, mereka mau tidur di mana? Nah, Tuhan Yesus kan juga pesan mereka harus berani untuk tidur, untuk menginap di rumah orang lain. Ketika mereka menerima tugas perutusan itu, berarti mereka harus tahu juga resikonya. Mereka juga harus siap dengan keadaan apapun, termasuk pergi ke rumah-rumah orang yang tidak dikenal dan tinggal di sana. Nah, buat orang-orang yang tidak dikenal yang menerima para rasul, sebetulnya juga sudah menerima berkat langsung dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Terus gimana, Kak, kalau mereka para rasul itu tidak diterima di rumah orang-orang yang didatangi? Mereka bakal tidur di mana? Nah, Tuhan Yesus juga pesan, kalau seandainya mereka tidak diterima di rumah salah satu orang yang mereka tumpangi, mereka harus cepat keluar. Dan gak boleh bersedih, karena mereka harus tetap melakukan perutusannya. Gak boleh berlama-lama dalam kesedihan. Nah, kita sekarang juga menjadi murid-murid Yesus yang memiliki perutusan, sama seperti para rasul. Cuman bedanya di masa sekarang ini tentu saja perutusannya tidak seperti para rasul yang harus pergi berdua-dua. Perutusannya adalah kita harus melakukan hal baik
semua hal baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita harus lakukan dalam hidup kita. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di saat COVID, kita harus lebih bisa berbagi dengan sesama. Seperti contohnya, kalian harus lebih sering membantu orang tua, lebih sering berdoa, lebih sering berbagi dengan teman-teman yang kurang beruntung, dan terlebih kalian juga harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan agar berkat kuasa dari Tuhan itu nggak habis. Nah, bekalnya dari Tuhan itu buat kita dan buat para rasul sebetulnya nggak berbeda kok. Tuhan Yesus sama-sama memberkati kita semua dengan cinta dan kasih yang bisa kita sebarkan ke orang lain. Dan kita juga harus berani dan siap menghadapi segala hal yang akan terjadi ketika kita melakukan perutusannya. Sebetulnya perutusan dari Tuhan Yesus juga nggak susah amat kan? Kalian bisa melakukannya setiap hari. Nah, gimana adik-adik? Siap nggak jadi utusan Tuhan buat sesama? Kalau siap, kita lakukan mulai dari sekarang ya. Tuhan memberkati. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin tanpa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Halo, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak adik-adik membuat lilin. Bahan-bahannya adalah kertas lipat, boleh warna apa aja, lalu spidol, ini ada benang, dan lem, juga gunting. Kak Aan akan mengambil salah satu kertas lipat dan lem. Mari kita ambil lem di sisi sini ya. Lalu kita gulung seperti ini ya. Sudah jadi. Kak Aan akan membuat 12. Ambil kertas lipat warna merah. Kak Aan akan menggunting untuk sumbu lilin. Ini sumbunya untuk lilin sudah jadi. Ambil lilin sedikit aja, ditaruh di ujungnya, ujung sumbunya ya. Lalu kita rekatkan pada lilin. Seperti ini ya adik-adik. Setelah lilinnya sudah jadi, Kak Aan akan menulis nama-nama murid-murid Yesus.
sudah jadi 12 lilin yang Kak Aan buat, dan sudah Kak Aan beri nama-nama 12 Rasul Yesus. Sekarang Kak Aan akan memberi tali, ya. Sebelum diberi tali, setiap belakang sisinya diberi lem terlebih dahulu, ya. Setelah belakang lilin sudah diberi lem, Kak Aan akan memberikan tali di belakangnya. Sudah selesai. Lilin sudah diberi Kak Aan benang-benang, dan sudah ada 12 lilin dengan nama-nama 12 murid-murid Yesus. Selamat mencoba ya adik-adik. Bye-bye. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Selamat pagi adik-adik. Marilah kita menutup rangkaian pertemuan Gia pada pagi hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan Gia pada pagi hari ini. Semoga melalui firman dan renungan yang dibawakan oleh kakak pendamping, kami menjadi utusan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama, orang tua, keluarga, menuruti, mentaati perintah orang tua, juga menghormati orang yang lebih tua dari kami dengan sungguh-sungguh. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini bersama-sama kita tahu bagaimana Tuhan Yesus ingin bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mau untuk tetap mewartakan kasih, mewartakan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus mungkin pernah ditolak di tempat asalnya, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bagaimana Dia harus tetap berbuat baik. Meskipun berbuat baik terkadang bagi orang lain itu tidak diterima juga, tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus senantiasa berbuat baik. Kita harus senantiasa melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik bagi sesama. Sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang melihat kita, melihat dengan senyuman, melihat dengan cinta.
Tuhan berbahagia memandang anak-anaknya yang dicintainya, yang ditebusnya, melakukan apa yang dikehendakinya. Marilah sekarang kita siapkan hati kita memohon berkat Tuhan. Allah Bapa senantiasa memberkati kalian semua dengan rahmat dan perlindungannya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.